Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Syafal Makfiro. Saya berasal dari kelas 11-3 absen 9. Dan saya bersama dengan Tony. Ya, kami akan menjelaskan mengenai tulang rangka manusia. Selamat menyaksikan. Baik, tulang rangka manusia terbagi menjadi dua, yaitu aksila dan juga apendikular. Aksila memiliki fungsi sebagai pelindung organ yang ada di dalamnya, sedangkan kalau apendikular sebagai alat gerak. Ya. Mari kita mulai membahas mengenai tulang rangka manusia. Bersama dengan Tony, mulai dari ujung kepala Tony hingga ujung kaki Tony. Pertama ada kranial. Kranial terdiri dari 4 lobus. Pertama ada parietal, berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 2 tapi menyatu, berfungsi sebagai pelindung otak dan pembentuk rangka kepala. Kedua ada temporal Nah, berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 2, berfungsi sebagai pelindung organ pendengaran, otak, dan juga pembentuk rangka kepala. Ketiga ada frontal atau tulang dahi, berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 1, berfungsi sebagai pelindung otak dan pembentuk rangka kepala. Yang terakhir ada occipital, berjumlah 1, berbentuk pipi tidak beraturan, berfungsi sebagai pelindung otak dan pembentuk rangka kepala. Kita lanjut ke bagian fasial. Pertama ada sphenoid. Sphenoid berbentuk pipi tidak beraturan, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot pengunyah dan berjumlah 2. Lanjut ada ethmoid, bagian dalam, berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 2, berfungsi sebagai pembentuk rongga antara hidung dan juga mata. Lanjut di bagian laksimal, lakrimal, dan juga orbital. Berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah masing-masing 2, berfungsi sebagai pelindung organ mata dan juga pembentuk rongga mata. Lanjut di bagian zigomatik atau tulang pipi, berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 2, berfungsi sebagai pembentuk struktur wajah. Lanjut ke bagian nasal, konka nasal, dan juga septum. Berbentuk pipi tidak beraturan, nasal berjumlah 1, konka nasal berjumlah 2, septum berjumlah 1, berfungsi sebagai pelindung organ yang ada di dalamnya. Ya. Dan sebagai tempat pembuluh darah. Lanjut ada maksila atau rahang atas. Ya. Berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 1, berfungsi sebagai melekatnya otot-otot wajah. Lanjut ada palatum, langit-langit, ya, berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 2 tapi menyatu, berfungsi sebagai pemisah antara rongga hidung dan juga rongga mulut. Lanjut ada mandibula atau rahang bawah. Berbentuk pipi tidak beraturan, berjumlah 2 tapi menyatu, berfungsi sebagai alat gerak mulut. Ya. Kita lanjut ke bagian vertebra columns atau kita bisa sebut sebagai spinal cord. Terdiri dari cervical atau tulang leher, berjumlah 7 ruas, berbentuk pendek, tidak beraturan, dan berfungsi sebagai penyangga kepala. Kemudian ada thoracalis atau dorsalis, berbentuk pendek tidak beraturan, berjumlah 12 ruas, berfungsi sebagai penyangga tubuh bagian atas. Lanjut ada lumbalis, berbentuk pendek tidak beraturan, berjumlah 5 ruas, berfungsi sebagai penyangga tubuh bagian atas. Lanjut ada sacrum, berjumlah 5 ruas, berbentuk pendek tidak beraturan, berfungsi sebagai penyangga berat badan tubuh. Kemudian yang terakhir ada coccyx atau tulang ekor, berbentuk pendek tidak beraturan, berjumlah 4 ruas, berfungsi karena tulang ekor, spesifikasi tulang ekor di manusia tidak ada fungsinya ya secara spesifik. Namun karena dia adalah tulang ekor, maka secara general tulang ekor memiliki fungsi sebagai keseimbangan tubuh. Kita lanjut ke bagian
costae, ya, atau tulang rusuk. Costae ada 3, costa vera, costa spuria, dan juga costa fluctuantes. Costa vera memiliki 7 rusuk sepasang. Berbentuk pipih, berfungsi sebagai pelindung organ yang ada di dalamnya, seperti paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, dan juga saluran pernafasan. Kedua ada costa spuria atau tulang rusuk palsu, berjumlah 3 rusuk sepasang, berfungsi sebagai alat pelindung organ di dalamnya, bentuknya pipih juga. Terus yang terakhir ada juga costa fluctuantes, berjumlah 2 rusuk, fungsinya sama dengan costa vera dan juga spuria. Costa vera dan juga spuria, bentuknya juga sama. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ketiga tulang rusuk ini. Kalau costa vera atau tulang rusuk sejati, dia menempel pada spinal cord atau tulang belakang dan juga menempel pada sternum. Kalau costa spuria atau tulang rusuk palsu, dia hanya menempel ke spinal cord dan dia juga menempel ke tulang rusuk sejati. Jadi dia tidak menempel pada sternum, tapi dia menempel pada tulang rusuk sejati. Terus yang terakhir ada costa fluctuantes. Dia tulang rusuk melayang, dia hanya menempel pada spinal cord atau tulang belakang. Oh ya, tambahan untuk tulang belakang tadi atau vertebra columns, dia memiliki banyak sekali syaraf sepanjang bumbung syarafnya, bumbung syaraf ya. Kita lanjut ke bagian sternum. Ada manubrium sternum, ada corpus sternum, ada xiphoid processus. Masing-masing berjumlah 1 dan berfungsi sebagai penyatu antara 2 pasang tulang rusuk. Berbentuk pipih. Semua rangka ini berbentuk pipih. Kita lanjut ke apendikular atas, yaitu bahu, yaitu ada clavikula dan juga scapula. Berbentuk pipih. Keduanya berbentuk pipih tidak beraturan, berjumlah masing-masing 2. Berfungsi sebagai pembentuk sendi bahu. Lanjut ke apendikular selanjutnya yaitu lengan. Ada humerus, dia berbentuk pipa, berjumlah 2, berfungsi sebagai alat bantu gerak tangan, ya, dan juga menghubungkan antara ini sendi bahu dan juga ulna dan juga radius. Terus next di sini ada ulna radius, masing-masing berjumlah 2, berbentuk pipa, berfungsi sebagai alat gerak tangan. Next di sini ada karpal, berbentuk pendek, ya, berbentuk pendek, berjumlah 2 kali 7 ruas, berfungsi sebagai alat gerak pergelangan tangan. Di sini ada metakarpal atau tulang punggung tangan, berjumlah 2 kali 5 ruas, berbentuk pendek, berfungsi sebagai penyatu antara karpal dan juga falanges. Yang terakhir ada falanges atau tulang jari tangan, berjumlah 2 kali 5 ruas, berbentuk pipa pendek, berfungsi sebagai alat gerak jari tangan. Ya. Lanjut ke bagian apendikular selanjutnya, yaitu panggul. Di sini ada ilium, pubis, isium. Ilium, pubis, dan isium. Ilium berjumlah 2, pubis berjumlah 1, isium berjumlah 2. Ketiganya memiliki bentuk pipih tidak beraturan, berfungsi sebagai alat lindung organ di dalamnya, seperti sebagian usus besar, kandung kemih, dan juga organ reproduksi.
Di sini saya akan memberikan satu pernyataan, yaitu bahwasannya kita bisa mengetahui jenis kelamin seseorang hanya dengan mengetahui tulang rangkanya. Apabila ilium dan isiumnya sedikit lebih lebar dan memiliki jarak lebih besar, maka dia berjenis kelamin perempuan. Begitupun sebaliknya, kalau laki-laki dia sedikit menyempit, ya seperti itu. Kita lanjut ke apendikular bawah, yaitu ada paha. Di sini ada femur, tulang paha. Dia berbentuk pipa, berjumlah 1-2, berfungsi sebagai alat gerak bawah kaki. Lanjut, di sini ada patella. Dia berbentuk pendek tidak beraturan, berfungsi sebagai alat sebagai sendi lutut, ya, pembentuk sendi lutut, berjumlah 1-2. Lanjut, di sini ada tibia dan juga fibula. Berbentuk pipa, berfungsi sebagai alat gerak kaki dan juga berjumlah 2. 1-2. Lanjut, di sini ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, berjumlah 2x8 ruas, berfungsi sebagai alat bantu pergerakan pergelangan kaki, berbentuk pendek tidak beraturan. Lanjut, di sini ada metatarsal, berbentuk pendek tidak beraturan, berfungsi sebagai penyatu antara tarsal dan juga falanges, berjumlah 2x5 ruas. Lanjut, di sini ada falanges, berjumlah 2x5 ruas, berbentuk pipa pendek, terus berfungsi sebagai alat gerak jari kaki. Terus di sini sebenarnya ada tulang tumit atau kalankes, semoga benar. Berfungsi sebagai penyeimbang ketika berjalan dan dia berjumlah 2, ya, berbentuk pendek tidak beraturan. Nah, itu tadi adalah keseluruhan tulang rangka yang ada pada Tony dan juga manusia kita. Saya rasa cukup video kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa difahamin, dan semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat dan ilmu yang berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.